Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan berbagai nikmat olehnya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, serta salawat dan salam kita curahkan pada suri tauladan kita, pada panutan kita, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama kami hormati, yakni dosen kami, Bapak Pranoto Effendi, yang mana beliau selaku dosen penghimpu dari Matkul Manajemen Resiko. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Arum Cahaya Sari, Maulil Syahida, Muhammad Irfan Maulana, dan Syafiq Zikrul Hammam. Di sini kita akan berdiskusi bersama dan kita akan melakukan sebuah presentasi mengenai Kilgore Custom Mailing. Apa itu Kilgore Custom Mailing? So, nanti kita akan bahas pada sesi ini. Oke, ada 4 poin teman-teman yang akan kita presentasikan. Pertama tentang profil history KCM, yakni informasi tentang sejarah Kilgore Custom Mailing dan aktivitas bisnisnya. Kedua ada trigger that effect, yakni alasan dan faktor pendorong mengapa Kilgore Custom Mailing mau mengadopsi dan menerapkan manajemen resiko. Ketiga, benefit and impact on implementation, yakni penerapan dan manfaat yang dirasakan Kilgore Custom Mailing dalam penerapan manajemen resiko. Dan yang kelima, discussion result, yakni penjelasan faktor-faktor mengapa penerapan manajemen resiko di KCM tersebut berhasil atau tidak berhasil dan pelajaran apa yang bisa diambil dalam penerapan manajemen resiko tersebut. Baik teman-teman semua, kita akan ke materi pertama tentang profil history dari KCM yang akan dijelaskan oleh Syafiq Zikrul Hammam. Syafiq, apakah sudah terhubung? Sudah kan? Oke, baik. Kepada Syafiq, saya persilakan. Baiklah, langsung aja ya kita bahas profil dari perusahaan Kilgore Custom Mailing ini. Nah, Kilgore Custom Mailing didirikan pada tahun 1980 oleh Steve McLinden. Nah, berawal dari bertanya mengenai karir dengan teman sesama lulusan sekolah, kemudian mereka menemukan ide untuk masuk ke bidang manufaktur. Terus sebelum mendapatkan gelar MBA, Steve telah bekerja selama 5 tahun di sebuah kantor akuntan besar. Dia kembali ke sekolah bisnis mencari cara untuk memperluas wawasannya dan berpikir dia ingin bekerja di bidang pemasaran untuk sebuah perusahaan multinasional. Namun setelah lulus dia berpikir bahwa menjadi bos bagi dirinya sendiri sebagai seorang wirausaha mungkin lebih merupakan petualangan. Nah, Steve dan teman-temannya mulai menjajaki peluang dengan hibah pemerintah untuk pengusaha muda, uang warisan dan pinjaman dari keluarga dan teman. Kedua pemuda itu mampu membeli alat kerja dan perusahaan. Nah, Kilgore adalah perusahaan swasta yang 100% dimiliki oleh Steve McLinden. Kilgore Custom Mailing adalah produsen swasta kecil rakitan power window untuk pabrik produsen mobil yang berbasis di Ontario Selatan, tepatnya di Kanada. Kilgore menjadi perusahaan yang relatif sukses di bidang produsen peralatan asli OEM, terutama karena fokusnya pada manufaktur berbiaya rendah, yang sebagian besar disebabkan oleh kumpulan pekerja manufaktur terampil yang relatif besar yang tersedia di daerah Windsor di barat daya Ontario.
berbasis di Ontario Selatan, yang juga merupakan rumah bagi sebagian besar industri OEM di Kanada. Kilgore memiliki akses yang siap untuk tenaga kerja dan berdasarkan efisiensi operasional dan fokus pada satu produk, juga memiliki biaya produksi yang rendah. Nah, selama beberapa tahun pertama, perusahaan berjuang dan bergantung pada utang bank dan pinjaman pribadi dalam jumlah yang besar untuk bertahan dalam bisnis ini. Nah, teman sekolah bisnis Steve ingin keluar sebagai mitra pada saat itu. Tenaga kerja turun menjadi 4 karyawan secara penuh waktu yang didukung oleh sesekali mempekerjakan pekerja kontrak jangka pendek. Ketika pemerintah kerja mengharuskan mereka, sementara perusahaan mulai mendapatkan keuntungan yang sangat kecil. Kelangsungan hidup jangka panjangnya jauh dari jaminan. Pada titik inilah perusahaan mendapat keberuntungan ketika kebakaran di produsen suku cadang mobil kecil yang bersaing menyebabkan yang terakhir berhenti produksi selama 2 bulan. Kilgore masuk dan mendapatkan kontrak untuk menjadi pemasok jangka pendek suku cadang yang diperlukan untuk power window di mobil. Kontrak itu memberikan batu loncatan untuk kontrak lebih lanjut. Dan segera operasi dan bisnis perusahaan disederhanakan untuk fokus hanya pada rakitan power window untuk pasokan langsung ke beberapa produsen mobil yang berbasis di Ontario Selatan. Selanjutnya, alasan mengapa Kilgore ini menggunakan manajemen resiko, yaitu karena kondisi pasar yang ketat. Nah, kondisi ekonomi di industri otomotif telah meningkat secara otomatis sejak krisis keuangan tahun 2008. Bank masih waspada untuk memperluas jalur kredit operasional. Banyak pengamat industri merasa bahwa kondisi pasar secara keseluruhan masih goyah dan peningkatan baru-baru ini dalam penjualan dan keuntungan mobil mungkin merupakan konsekuensi dari pergantian kendaraan tua yang diperlukan daripada perbaikan berkelanjutan dalam pola pikir konsumen, karena banyak konsumen menunda pembelian mobil akibat krisis 2008. Nah, oleh karena itu, Kilgore sangat memperhatikan kualitas serta memegang teguh filosofi perusahaan dengan memperhatikan kesempurnaan produksi. Inilah mereka bisa bertahan di persaingan pasar yang semakin ketat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya dikembalikan ke moderator dulu. Kepada Irfan, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih kepada Syafiq atas penjelasannya tentang profil perusahaan dan alasan mengapa perusahaan menggunakan manajemen risiko. Jadi dari presentasi dari Syafiq tadi bisa kita ambil kesimpulan teman-teman bahwa Kilgore Custom Mining ini merupakan perusahaan yang bergerak di rakitan power window produsen mobil. Perusahaan ini didirikan oleh Steve McLinder pada tahun 1980 di Kanada. Nah, kondisi pasar yang ketat membuat perusahaan tersebut melakukan manajemen resiko. Nah, pertanyaan teman-teman, manajemen resiko apa yang dilakukan oleh Kilgore Custom Mining? Nah, ini akan dijelaskan oleh Maulil Syahida. Dia nanti akan menjelaskan tentang benefit and impact on implementation pada Kilgore Custom Mining. Pada Maulil, apakah sudah terhubung? Sudah, Van. Oke, baik. Pada Maulil, dipersilakan. Baik, terima kasih Dr. Irfan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang benefits and impact on implementation. Fokus utama perusahaan terletak pada manajemen arus kas. Sementara untuk bisnis telah berhasil mendapatkan keuntungan secara akuntansi selama 5 tahun terakhir. Meskipun Kilgore selalu kekurangan uang tunai pada saat-saat kritis dalam setahun. Hal ini sebagian disebabkan oleh margin yang tipis dan persyaratan pembayaran yang murah hati yang diminta oleh produsen mobil yang merupakan klien utama Kilgore. Dan kondisi pasar yang ketat, produsen mobil besar dapat
menuntut dan mendapatkan jangka waktu pembayaran yang diperpanjang. Oleh karena itu, pengelolaan arus kas merupakan fungsi utama yang menjadi fokus Katie Williams dan tim perbendaharaannya. Sementara kondisi ekonomi di industri otomotif telah meningkat secara dramatis sejak krisis keuangan tahun 2008. Bank masih waspada untuk memperluas jalur kredit operasional. Banyak pengamat industri merasa bahwa kondisi pasar secara keseluruhan masih goyah dan peningkatan baru-baru ini dalam penjualan dan keuntungan mobil mungkin merupakan konsekuensi dari penggantian kendaraan tua yang diperlukan daripada perbaikan berkelanjutan dalam pola pikir konsumen, karena banyak konsumen menunda pembelian mobil akibat krisis tahun 2008. Untuk pengelolaan arus kas yang tadi merupakan fungsi utama yang menjadi fokus Katie Williams dan tim perbendaharaannya, penambahan sistem akuntansi dan kontrol yang diterapkan Katie dan timnya telah meningkatkan situasi arus kas secara signifikan. Margin laba bersih masih cukup ketat. Ketidakpastian tambahan dari fluktuasi nilai tukar mungkin membuat segalanya tidak seimbang, dan perusahaan akan dipaksa untuk berebut setiap bulan untuk membuat penggajian seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Kontrak baru akan secara dramatis meningkatkan penjualan Kilgore yang sudah ada, dan jika semua opsi yang disematkan dilaksanakan, efeknya pada Kilgore dapat berupa peningkatan penjualan tambahan selama 5 tahun ke depan lebih dari 100%. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Maulil Syahida atas penjelasannya. Jadi poin yang bisa kita ambil teman-teman adalah bahwa Kilgore ini pernah mengalami krisis keuangan yang membuat mereka harus melakukan manajemen resiko keuangan yang ketat. Dengan cara apa? Dengan cara memfokuskan arus kas secara signifikan. Terima kasih Maulil atas penjelasannya. Kemudian kita akan beralih ke poin selanjutnya, discussion resolve, yang akan dijelaskan oleh Arum Cahyasari. Pada Arum, apakah sudah terhubung? Yap, sudah. Ya, pada Arum, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan terkait faktor keberhasilan, faktor kegagalan, serta pelajaran apa yang dapat diambil perusahaan lain yang ingin juga melakukan penerapan manajemen risiko. Yang pertama itu faktor keberhasilan. Nah, faktor-faktor yang membuat penerapan manajemen risiko pada perusahaan ini itu berhasil karena adanya identifikasi risiko ketika melakukan kontrak baru. Nah, jadi dapat diketahui apa sih jenis risikonya dan dari mana sumber risiko tersebut. Seperti perusahaan Kilgore ini kan mengalami krisis keuangan karena kondisi ekonomi otomotif yang meningkat secara pesat sejak krisis keuangan, dan bank masih mewaspadai untuk memperluas jalur kredit operasional. Nah, agar marginnya tidak menipis, jadi perusahaan Kilgore ini melakukan kontrak baru dengan pasokan mobil Amerika Serikat. Nah, dari aktivitas tersebut itu membentuk risiko, yaitu risiko mata uang yang berbeda, di mana dalam ketentuan risiko tersebut penghasilan si Kilgore ini tuh harus dalam dolar Amerika Serikat, sedangkan pengeluaran Kilgore itu dalam dolar Kanada. Jadi dapat diketahui bahwa hal yang harus diperhatikan adalah manajemen pada arus kas. Lalu selanjutnya itu adalah faktor kegagalan. Jadi kegagalan terjadi karena adanya faktor seperti ada beberapa masalah operasional pada perusahaan tersebut yang belum dapat diselesaikan, serta dalam menghadapi risiko mata uang ini tuh masih bimbang dalam memilih strategi lindung nilai yang baik. Jadi hanya memiliki pemikiran untuk mengikuti alur kontraknya saja, atau biasa dikatakan dengan berharap atau berangan. Lalu yang terakhir yaitu pelajaran apa yang dapat diambil oleh perusahaan lain yang ingin juga melakukan penerapan risiko. Menerapkan manajemen risiko. Jadi setiap aktivitas itu akan membentuk risiko. Jadi dalam menghadapi risiko ini diperlukan penerapan manajemen risiko yang baik dengan melakukan strategi-strategi risiko dan tahapan-tahapan manajemen risiko yang
tepat. Jadi risiko ini dapat dicegah dan diminimalisir sesegera mungkin, bukan hanya dengan berangan dan berharap yang terbaik saja tanpa melakukan usaha. Karena berharap yang terbaik itu bukan suatu strategi risiko. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Irfan. Baik, terima kasih kepada Arum atas penjelasannya. Jadi poin yang bisa kita ambil dari penjelasan Arum tadi ada 2 ya teman-teman. Jadi ada faktor keberhasilan perusahaan Kilgore dalam menerapkan manajemen risiko keuangan dan ada faktor kegagalan juga perusahaan Kilgore dalam melakukan penerapan manajemen risiko keuangan. Faktor keberhasilannya tadi udah dijelasin oleh Arum bahwa adanya identifikasi risiko yang tepat ketika ingin melakukan kontrak baru sehingga dapat diketahui apa jenis risiko dan dari mana sumber risiko tersebut. Sedangkan faktor kegagalannya adalah adanya beberapa masalah operasional pada perusahaan tersebut yang belum dapat diselesaikan. Setelah dalam menghadapi risiko mata uang tadi yang dijelaskan, masih bimbang dalam memilih strategi, cenderung memilih nilai yang baik sehingga memiliki pemikiran untuk mengikuti alur dari kontrak tersebut. Oke, baik teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah Kilgore Custom Mailing ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang perakitan power window, produsen mobil yang didirikan oleh Step McLean dari tahun 1980 di Kanada. Perusahaan ini pernah mengalami krisis keuangan sehingga membuat Kilgore harus melakukan manajemen risiko keuangan yang ketat dengan memfokuskan arus kas secara signifikan agar ada peningkatan penjualan dan meminimalisir risiko keuangan di perusahaan tersebut. Terakhir, dalam menghadapi risiko, sangat diperlukan penerapan manajemen risiko yang baik dengan melakukan tahap-tahap yang tepat sehingga risiko dapat dicegah dan diminimalisir sesegera mungkin, bukan hanya berangan-angan dan berharap yang terbaik saja tanpa melakukan usaha atau strategi risiko. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 8 tentang Kilgore Custom Mailing. Terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan. Saya Irfan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.